Tuhan kami. Oh, di atas Tuhan Yesus di bahasa Jehovah namanya. Oh, Yehova, Pak. Waduh. Itu bahasa Batak, maksudnya Allah Bapa. Itu bahasa Batak di Batak Jehovah. Bahasa Indonesianya Allah Bapa. Ya, hampir lagi nih Kores nih. Jadi gini Pak ya. Iya ya. Kalau Yesus kan itu udah hampir mendekati Pak. Tapi kok Bapak menolak Nabi Muhammad itu sebagai nabi Pak? Bapak menolak Nabi Muhammad sebagai nabi atau tidak Pak? Tidak. Saya tidak menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Alhamdulillah. Bapak tahu tidak bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel saja? Ya memang iya, diutus orang bangsa Israel. Terus piye aku gini-gini? Bilangin langsung aja. Ada. Nah, kalau Bapak udah tahu kalau Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel, kok Bapak ikut Yesus? Nah, namanya dulu orang tuaku ikut orang itu, jadi terikut juga. Salam kenal Pak ya. Ya lah. Ya. Jadi gini Pak, di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang lain atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Jadi Yesus ini khusus hanya untuk bangsa Israel saja. Yesus diutus hanya kisaran Palestina, tidak sampai kisaran Medan, Pak. Oh. Ya. Nah sekarang ada utusan yang untuk seluruh bangsa. Siapa dia? Nabi Muhammad. Itulah nabinya Mbak Hesti, nabi kita semua. Sehingga di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan kata-kata yang sifatnya kesukuan. Perintah yang ada di Al-Quran, seruan yang ada di Al-Quran itu sifatnya ke seluruh bangsa. Ya ayuhan nas, tidak ada hai seluruh manusia, tidak ada hai bangsa Arab, nggak ada seperti itu Pak. Hai seluruh manusia. Tapi kalau Yesus hai Bani Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Ya, silakan Pak komentarnya Pak. Jadi Apa kalau Nabi Muhammad itu Tuhan seluruh bangsa dunia bagi yang percaya sama dia. Kalau nggak percaya, bukan Pak, bukan Tuhan juga. Pak. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa, sebagaimana juga Yesus yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira. Begitu Pak. Seluruh Umat manusia. Ya. Silakan tanggapannya. Tanggapannya. Gimana, Mas? Emang ya juga, betul juga. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sama juga sama Yesus untuk apa? Juru selamat, untuk Lagi belajar. itu susah. Iya, cuma bedanya kalau Yesus itu nabi lokal, ya hanya khusus untuk bangsa Israel saja. Nah, Nabi Muhammad itu untuk seluruh bangsa. Bahkan kalau kita lihat Pak ya, Anda lihat di dalam, Bapak lihat kok Anda, Bapak lihat di dalam Matius 15 ayat 26, dibaca dari ayat 22, ketika ada perempuan Kanaan, ya, minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan. Ya, apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kemudian perempuan itu berkata sambil sujud kepada Yesus, "Oh Yesus, oh Tuhan anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Apa jawab Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini roti di sini tidak bisa kita pahami sebagai roti makanan, bukan. Yang dimaksud bukan roti itu, tapi ajaran. Pengajaran Yesus itu hanya untuk anak-anak. Anak-anak di sini adalah bangsa Israel. Anjing bagi orang Israel adalah orang di luar suku Israel.
Jadi Yesus sendiri tidak mau memberikan ajarannya kepada orang di luar Israel. Makanya tadi dia mengatakan tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Atau kalau boleh saya ganti kata-katanya, tidak layak ajaranku ya yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada orang di luar Israel. Itu nyata, Pak. Bahkan nanti kalau Bapak lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 ayat 7, ketika mereka melintasi tanah Pergia dan Galatia, Roh Kudus mencegah mereka untuk menyebarkan Injil ke Asia. Indonesia termasuk Asia enggak? Ya, termasuk. Ya. Nah, di situ jelas Termasuk. Roh Kudus mencegah mereka mengabarkan Injil ke Asia. Baik Yesus maupun Roh Kudus tidak menghendaki Injil disebarkan ke seluruh bangsa, tetapi hanya untuk bangsa Israel saja. Menurut Bapak, ketika anak Bapak ini mualaf, ya masuk Islam, Mbak Hesti ini, apakah menurut Bapak dia meninggalkan Yesus? Iya, meninggalkan Yesus, pindah dia sama agama jadi Muslim. Oh, jadi menurut Bapak ketika Mbak Hesti ini memilih Islam, dia meninggalkan Yesus? Iyalah. Oh, nah di sini anu Pak, iya di sini Bapak salah paham. Sebenarnya ketika Mbak Hesti itu jadi mualaf, dia tidak sedang meninggalkan Yesus. Justru dia sangat mencintai Yesus. Karena bagi kami umat Islam, Pak, tidak sah iman umat Islam kalau dia tidak mencintai Yesus. Di sini ada kesalahsangkaan bahwa orang mualaf itu meninggalkan Yesus. Tidak. Justru ketika dia mualaf itu sangat amat mencintai Yesus. Kalau nggak percaya, Bapak coba tanya sama Mbak Hesti sendiri. Coba ditanyakan, Pak, ke Mbak Hesti, ke Boru Hesti. Coba ditanyakan, apa kamu meninggalkan Yesus setelah jadi Islam? Coba ditanyakan. Kau meninggalkan Kristen. Ya, kalau Kristen ya ditinggalkan, tapi menjadi Islam itu. Mbak Hesti, Kalau apa di meninggalkan Islam Yesus? Ya, tidak meninggalkan Yesus. Justru kami mengimani, Islam ini mengimani Yesus, tapi sebagai utusan, bukan Tuhan. Tuh. Memang iya. Iya. Yesus itu bukan Tuhan. Iya, Yesus bukan Tuhan. Samanya kita. Opung. Utus menjadi Tuhan. Opung. Suruh-suruh ya dia. Dia utusan. Opung. Nah. Opung. Samanya kita. Samanya kita mengaku Ya, Yesus sama. itu hanya utusan. Iya. Sama, ya samanya Bukan kita. Bukan Tuhan, cuma dia Bukan Tuhannya itu Yesus itu. Dia itu utusan Iya, Yehova. Tuhan, utusan dia. Iya. Iya. Opung, Ini aku bantah nanya sama Opung. anaknya sendiri nantinya. Apa? Aku nanya ini, Yesus kan Boleh, utusan, tapi Ah. disembah nggak? Itu. Memang iya disembah. Ada sebagian disembah, ada sebagian enggak. Kalau Opung sendiri gimana? Nyembah Yesus? Enggak. Lagi diskusi dulu dia. Enggak. Iya. Teman-teman itu. Bukan Yesus disembah. Malah bantah sendiri sama anaknya. Iya. Iya, jadi nemenin dalam iman yang sama, dalam agama Islam, ada niatan ke sana nggak? Sempat kepikiran nggak? Kalau aku nggak mungkin lah, udah tua, udah habis apa, udah habis apa? Nggak dari dia apa, udah kali kadaluarsa. Ada luar. Enggak loh, Opung. Sebenarnya kalau misalnya umur itu, Opung, mau tua, mau muda, kapanpun, selama masih ada nafas di hidung, itu masih ada kesempatan untuk memeluk Islam. Memang iya betul. Tapi ya, kalau aku lihat ya Islam Muslim, apalagi tetanggaku banyak Muslim, jam 4 pagi udah pergi ke masjid, tapi subuh udah pergi ke masjid. Nah, aku nggak, gimana bilang? Kalau aku masih muda bisa aku ikuti dia. Aku udah tua gini nggak mungkin lagi bisa aku ikuti dia itu. Harus 5 kali satu Ya hari. Allah. Mm-mm.
Ya di muka rumah kan. Oh, jadi- di dekat rumahku itu ada masjid besar lagi. Jam 4 pagi subuh udah pergi dia rame-rame orang itu, diajak kawannya, diajak dia, Ustaz, ayo. Ya, memang sungguh bagus, enaklah jadi Muslim. Itulah saling ajak mengajak orang itu. Tapi kalau opung itu sudah merasakan keindahan Islam, betapa nikmatnya iman di dalam Islam, ya. Seandainya opung tahu betapa indahnya Islam, ya, opung itu walaupun merangkak itu akan mendatangi untuk sholat subuh opung. Itu saking indahnya Islam. Bahkan kalau tidak datang itu ada rasa yang sangat menyesal opung. Kalau ceramah itu, apalagi ceramah Ustadz apa itu, yang Muhammad yang pendek yang kecil tuh. Bapak suka Abdul Somad? Ustadz Somad. Suka aku dengar ceramah dia. Suka sama Abdul Somad? Alhamdulillah. Abdul Somad Islam. Kalau itu mulai dia ceramah sampai selesai, suka kalau. dengar? Ya, dengar. Ya, Ustadz mana yang ceramah jam 5 pagi itu? Jadi kalau pendeta ada gak Bapak suka dengar ceramah? Mama Dede. Kan pendeta. Gak ada. Nggak ada pendeta yang saya sukai. Emang iya, Yesus tidak pernah. utusan, cuma saran Ya, betul sekali opung. sama dia. Beda dengan kami di Islam. Ya, Allah dan Rasulullah menjamin umatnya masuk surga. Kata Nabi, barang siapa yang ketika dia mau mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan ketika ia akan meninggal dunia ia mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah. Masya Allah hafal. Oke, coba diulang lagi, Bung. Hafal kayaknya. Kurang satu lagi, Bung. Kurang satu lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melainkan Allah. Apa? Wasar anna Muhammad Rasulullah. Wa ashadu wasadu anna anna Muhammadar. Muhammad Rasulullah. Nah, Nah, opung udah muslim loh. Apa bisa? Kalau baca Islam bisa. coba. Ashadu Asadu Allah Allah ilaha ilaha illallah wa ashadu wasadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu seperti Yohanes 17 ayat 3 itu, Opung. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti tiada Tuhan selain Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan Nabi Muhammad utusan Allah, berarti itu sama gitu loh. Opung kalau niat masuk Islam, diulang sekali lagi Opung. Kalau niat. Kalau niat. Asadu Allah. Niat. Bentar, Oh ya, bentar, niat ini masuk Islam serius nggak? Opung. Ada Iya, ini niat serius masuk itu. Islam enggak? Ini harus serius. Tadi dengar kata-kata si Kores bilang gini, Opung kalau dia masuk Islam, diulang kata-katanya. Memang mau. Opung udah niat belum masuk Islam? Mumpung masih ada umur, Opung. Belum ada waktunya. Sekarang bisa, Opung. Ini kan tadi si Kores bilang gini, Opung kalau mau masuk Islam, coba diulang kata-katanya.